Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Cerita Inspiratif Senggala. 27 April tahun 1997, polisi menemukan jenazah wanita korban pembunuhan di ladang tebu Dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jenazah yang dimaksud teridentifikasi atas nama Sri Kemala Dewi, berusia 21 tahun. Polisi cepat tanggap dengan langsung menangkap suami dari korban, karena dialah yang kala itu dicurigai sebagai pembunuh istrinya sendiri. Mengingat menurut banyak saksi, semalam sebelum ditemukan, Sri memang bertengkar hebat dengan suaminya. Tetapi kesaksian pengendara ojek mengubah haluan cerita. Andreas, sang pengemudi ojek, mengaku mengantarkan Sri Kemala Dewi pada malam itu ke rumah seorang dukun untuk konsultasi. Dukun yang dimaksud bernama Dukun AS alias Ahmad Suraji alias Nasib Kalewang. Polisi tidak menemukan bukti kuat untuk menyeret Dukun AS sebagai pelaku pembunuhan. Tetapi setelah membedah arsip tentang wanita-wanita yang hilang tanpa jejak di desa selama 10 tahun terakhir, mereka menemukan satu benang merah bahwa semua wanita yang hilang itu pernah menjadi pasien dari Dukun AS. Polisi balik ke rumah Dukun AS, kemudian lebih berani menggeledah lebih dalam dan mencari lebih serius. Akhirnya ditemukanlah perhiasan wanita dan beberapa potong pakaian. Dukun AS diamankan dan dipaksa untuk menceritakan fakta yang sebenarnya. Dalam proses interogasi, akhirnya Dukun AS mengaku bahwa ia telah membunuh Sri Kemala Dewi beserta 41 wanita lainnya yang ia bunuh dan dikuburkan di ladang tebu dalam tempo 1986 sampai 1994. Sampai 41. Dukun ini beneran sakti. Korbannya udah segitu banyak tapi baru ketahuan sekarang. Ya oke lah, kita anggap sementara dia itu adalah dukun sakti. Tapi kenapa dia harus melakukan itu? Dukun AS konon sudah berniat menjadi dukun sejak usia 12 tahun dan benar-benar mendalami ilmu sejak usia 20 tahunan. Itu karena ayahnya juga adalah seorang dukun yang meski meninggal dunia saat Dukun AS masih berusia 7 bulan, buku-bukunya terwariskan, dibaca oleh anaknya. Setelah cukup lama membaca buku dan mendalami dan lalu mengamalkan ilmu-ilmu hitam, ia mengaku sering didatangi oleh ayahnya dalam mimpi untuk mengajarinya ilmu kesaktian yang jauh lebih banyak. Puncaknya tahun 1980-an, ayahnya mengatakan dalam mimpi bahwa Dukun AS akan memiliki kesaktian yang sangat-sangat luar biasa kalau berani menumbalkan 70 wanita sebagai persembahan. Dukun AS harus membunuhnya, lalu meminum air liur terakhir dari si wanita tumbal itu, dan disitulah ia akan menjadi sakti, melebihi Saitama. Maka dimulailah karir Dukun AS sebagai pembunuh. Satu demi satu wanita yang datang padanya akan dia bunuh jika dia memiliki kesempatan untuk diserahkan kepada makhluk halus. Polisi tidak mengendusnya sekian lama karena kerja polisi pada waktu itu belum terlalu baik. Minimnya laporan masyarakat dan sedikitnya alat bukti. Ini semua membuat kasus ini tidak terungkap sampai semuanya terlambat. Dan ditambah dengan masyarakat yang masih senang tahayul. Apa-apa konsultasi sama dukun. Ya makin muluslah rencana Dukun AS menggenapi tumbal-tumbal wanitanya. Ya, cuman nahas. Mayat terakhir tidak dikuburkan entah bagaimana sehingga ketahuan. Dan kesalahan kecil itulah yang akhirnya menghentikan aksinya. Tahun 1998, Dukun AS divonis mati. Dan 10 tahun kemudian ia benar-benar ditembak mati. Ternyata dia tidak kebal, tidak sakti ternyata. Mungkin karena korbannya belum 70. Aduh, sobat. Saya tidak bisa maksa sobat untuk percaya atau tidak pada dukun, dan itu kan urusan pribadi masing-masing dan tanggung jawab masing-masing. Tapi mohon dengarkan baik-baik. Kunci kebodohan manusia adalah ketika ia percaya pada satu sumber berita dengan perspektif tunggal dan mengabaikan bukti. Dukun AS kenapa bisa membunuh begitu banyak? Karena pelanggannya banyak.
Dan kenapa pelanggannya banyak? Karena masyarakat masih percaya pada tahayul. Tahayul itu adalah cerita sepihak yang tidak terkonfirmasi. Ia bisa jadi hiburan, ia bisa menjadi pelajaran moral buat anak. Tetapi jika masyarakat masih membudayakan percaya pada tahayul, bahkan sampai orang dewasa sekalipun, maka masyarakat itulah masyarakat yang akan menghancurkan peradabannya sendiri. Jadi biasakanlah menerima informasi secara utuh, jangan tergesa mengambil kesimpulan, dan gunakan logika untuk menyaring mana sumber yang benar dan mana yang sumber yang salah. Kalau seorang dukun bisa mengelabui banyak orang hanya karena sulap sederhana, pahamilah yang harus diperbaiki adalah masyarakatnya, bukan dukunnya. Sebab baik pelaku kejahatan maupun korban adalah anak dari masyarakat yang rusak. Terima kasih karena sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.